Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi rekan semuanya. Yang terhormat Prof. Heri selaku dosen mata kuliah K3L dalam eh, pendidikan profesi insinyur angkatan 10 dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa profesi insinyur Universitas Indonesia batch 10. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan tugas pengganti UTS mata kuliah K3L. Baik, izin saya share terlebih dahulu. Baik, dalam kesempatan ini saya mengambil judul yaitu analisis kecelakaan mobil tangki BBM di Jalan Tol Wiyoto Wiono. Nah, dalam tugas ini saya membagi beberapa subjudul. Yang pertama latar belakang, yang kedua deskripsi kasus, yang ketiga fault tree analysis, eh, yang keempat event tree analysis, yang kelima preventif, dan yang keenam mitigatif. Nah, latar belakang dalam kejadian ini atau dalam materi ini yaitu peran bahan bakar minyak atau yang bisa kita sebut BBM sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa maupun kota, baik sebagai rumah tangga maupun sebagai pengusaha. Demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Nah, salah satunya pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan barang seperti halnya truk tangki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan, di mana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Nah, deskripsi kasus kejadian ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 pukul 1 dini hari, yaitu sebuah mobil tangki atau yang disingkat MT yang dikemudikan oleh awak mobil tangki atau AMT satu orang dan pengemudi cadangan AMT dua orang, yaitu keluar dari pintu gerbang terminal BBM Jakarta Group, di mana ini mobil tangki ini keluar dari Pelumpang. Nah, mobil truk tangki BBM ini dengan kapasitas 24 kiloliter membawa muatan produk BBM berupa 8 kiloliter premium, 8 kiloliter pertalite, dan sejumlah 8 kiloliter pertamax menuju pintu tol Podomoro dengan tujuan exit tol Bekasi Barat ke SPBU Bekasi. Saat mobil tangki BBM ini melaju di jalur kiri, Jalan Layang Tol Wiyoto Winoyo kilometer 4,8 Rawamangun. Tiba-tiba sebuah mobil Toyota Calya mencoba mendahului mobil truk tersebut dari bahu jalan dan menabrak sisi kiri mobil tangki. Nah, terus mobil tangki tersebut oleng, kemudian menabrak pagar atau railing pembatas jalan atau pengaman tol, jalan tol, layang di sebelah kiri. Nah, head truk atau kepala truk dari mobil tangki terlepas dan trailer tangki dan jatuh ke bawah jalan tol layang. Tepat di depan gerbang tol Rawamangun dan terbakar. Nah, tangki BBM terguling menimpa mobil Toyota Calya dan terbakar hingga menewaskan pengemudi Toyota Calya. Nah, berikut cuplikan beritanya akan saya coba tayangkan.
Inilah situasi saat truk tangki Pertamina yang membawa BBM mengalami kecelakaan dan terbakar pada Minggu dini hari. Kecelakaan hingga mengakibatkan kebakaran, dan ini terjadi di ruas tol dalam kota Tanjung Priok yang mengarah ke Cawang, Jakarta Timur. Api dengan cepat menghanguskan truk tangki bermuatan BBM. Peristiwa ini terjadi karena pengemudi truk tangki bermuatan BBM milik Pertamina mengerem mendadak akibat ada sebuah mobil yang menyalip dari sebelah kanan. Pengemudi truk tangki yang bermuatan BBM penuh ini tidak bisa menguasai kendaraannya hingga akhirnya truk oleng dan menyenggol mobil yang menyalipnya. Supir truk tangki yang tidak bisa menguasai kendaraannya membuat kepala truk terlepas hingga akhirnya jatuh ke ruas jalan bypass Rawamangun yang berada di bawah jalan tol layang. Jadi kebetulan saya dari arah sana menuju ke arah sini itu bersama satu mobil warna putih dan 2 motor. Nah, tiba-tiba tuh saya dengar sedikit suara dentuman pertama kalinya, baru ada sedikit asap menggumpal. Baru setelah saya sampai di sini itu mobilnya langsung jatuh terjun ke bawah kayak begitu. Yang didengar mungkin pada saat jatuh kan kepala mobilnya saja, mungkin ada teriakan minta tolong dari sopirnya atau apa? Kalau teriakan sih karena kepalanya belum terbakar, jadi saya coba untuk mendekat, tapi ada tetesan-tetesan bensinnya tuh jatuh gitu, jadi saya nggak berani terlalu mendekat. Petugas tol juga keluar, yang saya lihat cuma tangan keluar dari handle ini, dari jendela untuk ngebuka handle pintu itu. Nah cuman saya nggak tahu sih gimana selanjutnya gitu. Artinya sempat mendekati juga ya? Iya, sempat mendekati. Kan setelah melihat itu kejadian berapa menit setelah itu baru kepala di bawah ini kebakar, kepala mobil? Selang jatuhnya kepala ini itu sekitar 5-7 menitan baru dia terbakar, tersulut dari api yang di atas. Akibat percikan api, truk tangki bermuatan BBM hangus terbakar. Untuk memadamkan api, 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan. 2 kernet truk tangki dan 1 pengemudi mobil minibus tewas dalam kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, ruas tol dalam kota sekitar lokasi kejadian sempat ditutup. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus kecelakaan ini. Dari Jakarta. Baik, kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, berikut foto-foto kejadian dari lokasi yang bisa saya share kepada rekan-rekan semuanya. Yang foto ini itu mobil tangki yang terbakar. Ini juga sama, ini head truk ya, head truk yang terguling ke bawah jalan layang tol. Nah ini kalau ini tangkinya ya, tangkinya yang kondisi pada saat pagi hari. Nah, adapun sketsa kejadian yang bisa saya share juga, ini bisa kita lihat di jalan tol atau jalan tol untuk jalan tol ini ke arah Tanjung Priuk. Nah, ini jalan yang bawah ini jalan tol yang ke arah Cawang, itu Cawang Rawamangun. Nah, ini truk tangki atau MT yang tadi kita lihat sama-sama untuk videonya. Nah, ini mobil Toyota Calya tersebut. Nah, ini jejak ban ya. Jadi si mobil truk ini dia kaget ketika mobil Calya ini akan menyalip gitu ke arah kanan. Nah, sehingga si head truk ini menyenggol mobil Calya, dan si head truk ini namanya ke bawah jalan layang tol. Ini posisi head truknya ketika dia terlepas dari badan truknya. Nah, ini terakhir posisi trailer dan minibus dalam sini Toyota Calya itu, jadi melintang di jalan layang ya, seperti itu. Nah,
Adapun setelah kajian tersebut, saya mencoba menganalisis dengan menggunakan metode faulty analysis. Berikut istilahnya pemaparan ya untuk faulty analysis, di mana faulty analysis ini sangat berguna untuk dalam kejadian ini, itu di mana kita ada 5 tahapan atau 5 formula. Yang pertama dari identifikasi proses sistem yang ada di lokasi, terus yang kedua potensial hazard. Nah, terus yang ketiga identifikasi klausa, poin to poin dari failure yang kecelakaan tadi. Terus yang keempatnya kita membuat formula formula preventif. Terus yang ketiga untuk measure ya, seperti itu. Nah, ini berikut simbol dari fault analysis. Kita mungkin bisa kita tidak aneh lagi ya untuk simbol ini, itu menggunakan simbol aljabar boolean. Nah, berikut diagram fault analysis yang saya bisa gambarkan, di mana ini yang pertama itu kecelakaan mobil, dalam hal ini mobil truk tangki BBM atau MT. Nah, itu kita kita turunkan lagi, ada beberapa faktor yang saya ambil. Yang pertama faktor kegagalan sistem kendali sistem mobil, terus yang faktor kedua faktor manusia, yang ketiga faktor kondisi jalan. Nah, di mana dalam faktor mobil ini itu ada beberapa bagian atau beberapa part. Yang pertama yaitu rem, terus yang kedua ban, yang ketiga lampu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk diagram FTA-nya. Nah, berikut penjelasannya. Nah, untuk pembahasan dari diagram tersebut, saya bagi beberapa beberapa bagan, atau saya buat tabel, di mana ini ada akar masalah, ada deskripsi masalah, ada preventif, ada mitigatif. Nah, untuk akar masalah yaitu yang pertama kendaraan mobil atau kendaraan atau yang kita di sini bisa sebut mobil truk BBM atau MT. Deskripsi masalahnya yang saya teliti itu kegagalan sistem mobil. Yang untuk preventifnya kita harus mengecek kendaraan sebelum digunakan. Nah, untuk mitigatifnya itu kita selalu servis kendaraan secara berkala, seperti itu. Nah, terus yang kedua, akar masalahnya ada manusia, di mana saya meneliti itu ada supir yang mengantuk karena mungkin ya mengemudi di tengah malam gitu kan. Nah, untuk preventifnya saya menyarankan untuk jam tidurnya yang harus disesuaikan. Jadi ketika kita berkendara di tengah malam itu harus tidur cukup atau istirahat yang cukup. Nah, mitigatifnya istirahat yang cukup sebelum berkendara gitu kan, seperti itu. Nah, terus yang ketiga akan masalah jadwal. Menurut saya jadwal. Nah, deskripsi masalahnya ini pengiriman BBM di malam hari, itu tepatnya tengah malam ya. Gitu kan. Untuk preventifnya disiplin waktu pas pengiriman. Terus untuk mitigatifnya saya menyarankan untuk menjadwalkan ulang terkait penyaluran BBM di malam hari, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yang terakhir itu akar masalah itu jalan. Nah, ini deskripsi masalahnya kondisi jalan. Kita tidak tahu kondisi jalan seperti apa, entah itu lagi hujan atau jalan yang berlubang atau licin karena ada tumpahan oil dan sebagainya gitu kan kalau di jalan seperti itu. Nah, untuk preventifnya selalu fokus dalam berkendara gitu kan. Untuk preventifnya selalu minum air mineral yang cukup gitu kan, sebagai biar fokus kita tidak hilang. Itu kan, jadi dari tabel ini saling berkaitan antara
eh, kendaraan atau dalam hal ini mobil truk pengisi BBM, terus supirnya dalam hal ini manusia, terus penjadwalannya dan juga kondisi jalan seperti itu. Nah, terus saya juga menganalisis dari kejadian ini itu menggunakan event tree analysis atau yang bisa kita singkat ETA. Nah, bisa kita baca bersama-sama rekan-rekan ini istilahnya fokus untuk ETA analisis. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ETA analisis ini saya bagi dua, itu ada ETA analisis tingkat kemungkinan dan ada ETA analisis eh, tentang dampak. Kita bahas ETA analisis tingkat kemungkinan. Nah, ini saya bagi beberapa part, yaitu yang pertama hambatan, terus sirkuit, terus rem, terus manual, dan kemungkinan. Nah, untuk hambatan, terdeteksi ada ancaman atau ada hambatan. Ketika kita punya ke sirkuit, itu antara ya dan tidak. Nah, ketika ya, itu ada masuk ke rem. Nah, apakah si rem ini berfungsi atau tidak? Nah, ketika rem itu berfungsi atau ya, itu kita masuk ke manual sistem. Apakah sistem pengereman ini secara manual atau secara otomatis gitu kan? Nah, ketika manual ya itu kemungkinan itu sangat tinggi seperti itu. Nah, ketika tidak itu akan sedang. Nah, selanjutnya ketika sirkuit dan remnya tidak berfungsi itu akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, jadi rem ini tidak ya. Jadi si remnya tidak berfungsi nih, gitu kan. Jadi tingkat kecelakaannya itu kemungkinan itu sangat tinggi gitu kan. Nah, sedangkan kalau tidak ya itu sangat kecil gitu kan. Jadi artinya tidak ini artinya berarti remnya berfungsi ya, rem manualnya berfungsi gitu kan, seperti itu. Nah, ketika si sirkuit ini berjalan dengan tidak gitu kan. Nah, maka si rem ini jadi kita ada dua, iya dan tidak juga gitu kan. Nah, ketika ya itu kecelakaan sangat tinggi gitu kan. Jadi si rem manual ini tidak berfungsi, itu sangat tinggi. Kalau berfungsi sebaliknya itu sangat kecil gitu kan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ketika sirkuitnya tidak berfungsi, itu artinya tidak, itu berarti ini berfungsi nih, kebalikannya gitu kan. Maka tingkat kemungkinan itu sangat sedang gitu kan. Nah, sedangkan untuk tidaknya itu sangat kecil. Nah, adapun analisis yang dampaknya gitu kan. Dampaknya ketika hambatan ini terdeteksi atau sirkuit ini berfungsi gitu kan. Dan si remnya juga berfungsi, itu akan aman gitu kan. Tapi ketika sirkuitnya berfungsi dan remnya tidak berfungsi, tidak, tabrakannya akan sedang. Seperti itu. Nah, adapun ketika remnya tidak berfungsi, itu akan tabrakannya yang sangat manualnya itu akan sangat kecil gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang manual ini yang apa? ABS atau auto brake system gitu kan. Itu ketika si auto brake system ini tidak berfungsi atau tidak, itu maka tabrakannya akan sangat besar gitu kan. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika sirkuit tidak berfungsi, remnya berfungsi, itu akan mengakibatkan tabrakan kecil gitu kan. Nah, ketika si remnya tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan tabrakan yang sangat besar. Nah, ketika remnya tidak berfungsi tapi yang manualnya itu berfungsi, itu akan menyebabkan tabrakan besar gitu kan. Nah, apalagi yang keduanya tidak berfungsi, remnya tidak berfungsi, yang auto brake system tidak berfungsi, dan rem manual tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan tabrakan yang sangat besar. Seperti itu rekan-rekan. Nah, maka saya menyimpulkan untuk eta analisis tingkat kemungkinan dan dampaknya, yaitu ketika sirkuit berfungsi ya gitu kan, sistem rem juga berfungsi,
dan sistem rem manual juga berfungsi, kemungkinan sangat tinggi gitu kan, dalam artian dampaknya pasti aman gitu kan. Nah, ketika rem manual tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan kemungkinan sedang, dalam artian ini tabrakannya sedang gitu kan. Nah, ketika sistem remnya tidak berfungsi gitu kan, dan rem manualnya berfungsi, itu akan kemungkinannya sangat tinggi nih untuk bertabrakan. Jadi dampaknya akan sangat kecil gitu kan. Nah, ketika si rem manual ini tidak berfungsi sama sekali, kemungkinan untuk tidak tabrakan itu kecil gitu kan. Maka tabrakannya itu sangat besar seperti itu. Nah, terus ketika sirkuitnya tidak berfungsi nih gitu kan, tapi sistem remnya berfungsi dan rem manual juga berfungsi. Ini kemungkinan tidak tabrakan itu sangat tinggi gitu. Artinya jadi nanti akan menyebabkan tabrakan sangat kecil atau tabrakan kecil. Nah, ketika rem manual tidak berfungsi, kemungkinan untuk tidak terjadi kecelakaan itu sangat kecil. Artinya dampaknya akan mengakibatkan tabrakan besar seperti itu. Nah, kita urut nih lagi. Ketika sistem pengeremannya tidak berfungsi, tetapi sistem rem manualnya berfungsi, itu kemungkinannya sedang gitu. Artinya sedang ini dampaknya akan terjadi tabrakan besar gitu. Nah, apalagi ketika sistem remnya sudah tidak berfungsi, terus rem manual juga tidak berfungsi, itu tingkat kemungkinan tidak terjadi kecelakaan itu sangat kecil gitu kan. Maka dampaknya akan terjadi tabrakan yang sangat besar seperti itu rekan-rekan. Jadi yang tadi kecelakaan di video tadi itu menurut saya tabrakan yang sangat besar seperti itu rekan-rekan. Nah, adapun kekuatan dan keterbatasan dari teknik apa namanya teknik ETA ini atau event tree analysis ini meliputi yang pertama, teknik ETA dapat digunakan pada sebuah sistem yang rumit dengan banyak penanganan atau usaha pelindungan atau safeguard atau practical layers untuk menangani peristiwa risiko, contohnya pada industri energi nuklir. Nah itu. Terus yang selanjutnya, teknik ETA dapat membantu penggunaannya untuk memahami dengan cepat penanganan apa yang diperlukan agar peristiwa risiko awal dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya. Dengan demikian, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam penanganan suatu peristiwa risiko. Selanjutnya, teknik ETA dapat digunakan untuk menemukan beberapa alternatif atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa risiko yang awal telah ditentukan. Terus yang terakhir, kekuatan ETA ini meliputi teknik ETA dapat dibuat dengan metode yang sangat sederhana tanpa bantuan piranti lunak atau aplikasi. Nah, adapun keterbatasan dari event tree analysis ini, yang pertama, teknik ETA tidak dapat mengidentifikasi semua peristiwa risiko awal, sehingga akan selalu ada potensi untuk kehilangan beberapa peristiwa risiko awal yang sangat penting. Nah, ini di mana kita tidak bisa memprediksi ya, rekan-rekan, dalam kejadian di jalan seperti yang tadi kita saksikan videonya gitu kan, seperti itu. Kita tidak bisa nih prediksi ini akan jalannya istilahnya apakah akan kosong atau misalkan hujan atau enggak istilahnya kering atau ada apa gitu kan, jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, teknik ETA hanya memiliki keadaan keberhasilan dan kegagalan dari suatu sistem yang ditangani, sehingga akan sulit untuk melibatkan kejadian keberhasilan yang tertunda atau pemulihan. Nah, dalam hal ini tadi ya kita lihat bersama-sama perihal efek ya, kemungkinan dan efek dampaknya gitu kan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, terus yang terakhir, keterbatasan ETA atau event triage ini meliputi teknik ETA dapat menyebabkan penggunanya tergiring untuk terlalu dini dalam menyimpulkan persepsi atau optimis. Hal ini terjadi karena pengguna dapat dengan mudah terlewat dalam memasukkan pertimbangan beberapa usaha atau perlindungan dan atau penanganan risiko yang diperlukan analisis mereka. Nah,
Dalam hal ini saya coba mengurai ini eta poin ini itu kita menjadi parno ya, rekan-rekan, terkait persepsi yang tertumis, padahal istilahnya belum tentu kejadian seperti itu. Nah, maka dalam kejadian ini saya menyimpulkan untuk preventif dan mitigatif untuk event realisis ini. Yang pertama, preventif yang harus dilakukan, yang pertama pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik. Terus yang kedua, cek sistem rem sebelum keberangkatan. Ketiga, tes sistem pengereman gitu kan. Yang keempat, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan prima. Nah, yang terakhir, jaga jarak dengan pengendara lain. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita jadi berkolaborasi antara human atau manusia dan objek atau enggak di dalam hal ini mobil truk ya, gitu kan. Jadi kitanya prima tapi mobilnya nggak prima, sama saja gitu kan, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, adapun mitigatif yang harus dilakukan yaitu dalam hal ini sabuk pengaman itu harus selalu dipakai ya dalam berkendara, baik itu dalam jarak dekat atau jarak jauh gitu kan, seperti itu. Nah, terus yang kedua, hindari menggunakan telepon genggam. Nah, ini juga penting karena ketika berkendara itu diusahakan ya tidak menelepon, apalagi tidak memakai headset gitu kan, seperti itu. Jadi fokusnya kita terpecah gitu, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, periksa kendaraan secara berkala. Dalam ini mobil truk ya, mobil truk tadi eh, cek pengereman atau enggak, apa namanya, selalu diservis dengan secara berkala gitu kan, seperti itu. Nah, dan selalu berkendara secara perlahan tapi pasti. Dalam hal ini ada peribahasa yang bilang alon-alon asal kelakon gitu kan. Yang penting selamat gitu kan. Artinya jangan cepat-cepat, perlahan saja tetapi asal selamat. Seperti itu rekan-rekan. Nah, mungkin itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya dan kelebihannya dari milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.